dan kemarin kita sudah mulai bicara tentang PT meskipun belum selesai, dan oleh karena itu hari ini kita akan bicara tentang tentang bagaimana aktivitas perusahaan yang namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kalau tidak salah kemarin kita sudah sampai pada organ ya, Mas Mbak ya? Iya Pak. Iya Pak, benar. Oke, nah sekarang kita akan mulai bicara. Nanti sebentar kita akan bicara tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dan seterusnya. Tapi sebelumnya, apakah ada sesuatu yang perlu ditanyakan, sesuatu yang perlu didiskusikan, sehingga apa yang sudah kita bahas itu clear begitu. Silahkan Mas Mbak, kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan terlebih dahulu. Perlu saya sampaikan di sini ada beberapa teman yang sampai hari ini belum ada aktivitas, ya, sehingga saya minta perhatian untuk Anda isi, kecuali kalau memang Anda menghendaki tetap dibiarkan kosong, ya tidak apa-apa, tapi saya selalu ingatkan, saya mencoba untuk panggil-panggil, yang satu-satu itu ya karena saya panggil. Oke, tapi sekali lagi semua itu peluang Anda, karena penilaian didasarkan pada aktivitasnya. Oke, yuk Mbak, silahkan Clara, ada sesuatu nanti kalau pertanyaannya saya akan lempar ke beberapa teman untuk bisa jawab. Silahkan Mbak, di-on-kan videonya biar teman yang lain juga bisa melihat. Iya, terima kasih kesempatannya Pak. Apakah suara saya masuk? Ya. Masuk Clara. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Clara dengan NIM 20001. Izin bertanya mengenai materi sebelumnya tentang perusahaan perseorangan. Nah, itu semisal ada yang mendirikan kayak usaha properti gitu, namun dijalankannya itu sendiri tanpa adanya badan usaha yang resmi gitu Pak. Apakah itu diperbolehkan? Sekian Pak, terima kasih. Tadi gimana? Dia menjalankan usaha sebagai usaha perorangan, terus? Nah, jenis usahanya itu kayak usaha properti gitu, Pak. Usaha properti maksudnya? Ya, kayak ini, kayak meja, kursi, kayak gitu. Tapi dia itu kayak usaha sendiri gitu loh, Pak. Tapi kan kayak ada banyak orang kan di dalamnya itu, Pak. Kayak bantuin gitu. Oke, saya akan coba panggil Saudara Agatha Melinda. Apakah Anda dengar suara saya, Mbak? Agatha Melinda, apakah Anda dengar suara saya? Tidak ada ya. Agustina Permata, apakah Anda dengar suara saya? Iya Pak. Ya Mbak, silahkan ditanggapi yuk, gimana itu? Tadi pertanyaannya perusahaan perorangan di bidang properti, tapi gimana Mbak tadi pertanyaannya? Boleh enggak Pak? Oke, saya coba Saudara Geraldus Willem. Apakah Anda dengar suara saya? Tolong Mas, tanggapi yuk. Gimana itu? Suara saya masuk nggak ya Pak? Saya mau ngecek. Masuk ya? Gimana? Oke, kalau tanggapan saya terkait pertanyaan dari Clara, itu kalau perusahaan perseorangan tentunya Pak, regulasinya akan lebih mudah ketimbang perusahaan-perusahaan yang lain seperti CV maupun PT. Itu aja Pak kalau tanggapan dari.
Enggak, tadi ada satu perusahaan perorangan dalam bidang tadi properti, tapi saya nggak begitu jelas properti yang dimaksud, tetapi dia punya pekerja-pekerja gitu. Terus gimana kalau begitu? Nah, saya juga kurang pekerja-pekerjanya dalam konteks apa ya Kak yang ditanyakan? Oke, silahkan Mbak Clara Gajinya atau dijelaskan sedikit. Jadi itu semisal ada kayak saya itu mendirikan usaha properti, namun itu kan dijalankan sendiri tanpa adanya badan usaha yang resmi gitu loh Pak. Apakah diperbolehkan? ya, menanggapi ya Kak, nanti mungkin kalau itu bisa diluruskan. Apakah diperbolehkan atau tidak, tentu setiap perusahaan yang berdiri itu pasti ada aturan yang mengikat. Contohnya saja pedagang kaki lima pun itu juga diikat, ini contohnya ya, kaki lima pun itu juga diikat dengan mungkin biaya sewa yang harus mereka tanggung. Nah, jadi untuk terkait dengan pertanyaan Clara ini, menurut saya tetap diperbolehkan, tapi tetap akan ada regulasi yang mengikat atau mengatur terkait dengan pekerja-pekerja tersebut. Misalnya upah minimum setiap provinsi itu kan ada Pak. Nah itu kan pasti tentang upah itu pasti akan ada regulasi yang mengatur. Terus tentang jam kerja, lalu jam lembur, seperti itu Pak. Jadi diperbolehkan dengan regulasi-regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Oke, terima kasih. Bahwa pada dasarnya adalah kalau kita bicara tentang bentuk perusahaan, itu kita bicara tentang kaitan antara pengusaha pemodal satu dengan pemodal yang lain. Kalau modalnya itu dimiliki oleh 2 orang atau lebih, maka itu yang namanya partnership gitu ya. Bisa berbentuk firma, bisa berbentuk CV, bisa berbentuk PT. Nah, kemudian kita bicara tentang dia memiliki modal, dia bekerja menjalankan aktivitas bisnis bidang apapun dan mempekerjakan banyak orang. Tentu pertanyaannya adalah boleh nggak begitu? Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang bentuk perusahaan itu bicara tentang modal, gitu ya. Modal siapa punya, berapa orang, kemudian mereka membuat perjanjian seperti apa. Kalau perorangan ya sudah, dia sebagai seorang diri, dia bekerja menjalankan aktivitas usaha. Boleh nggak? Boleh. Nah, tapi tentu kebolehan itu juga tadi seperti Mas Wilum sampaikan, ada aturan-aturan yang terkait dengan bidang kegiatan usaha yang digeluti. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa yang namanya satu aktivitas usaha itu dari sisi pembentukan perusahaan mungkin oke, tapi kalau dia belum kantongi izin untuk menjalankan aktivitas usaha itu, maka ya belum boleh. Artinya apa? Aktivitasnya bukan suatu aktivitas yang legal. Nanti di topik yang terakhir itu kan bicara tentang perizinan gitu ya. Izin-izin apa saja yang diperlukan, tetapi prinsip dasarnya adalah boleh. Bahkan nanti kalau Anda di topik yang ke-9 itu, saat ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu bahwa satu orang bisa menjalankan aktivitas bisnis dengan bentuk PT. Ya, nanti kita akan lihat. Tapi selama ini ya orang seperti tetangga saya itu menjalankan aktivitas aktivitas bisnis laundry, tapi karena buahnya sekali ya dia punya beberapa pekerja, bahkan di shift pekerjanya pagi dan sore.
boleh nggak? Ya boleh saja. Tapi kemudian kita bertanya, apakah usaha yang seperti itu diperlukan ada izin atau tidak? Gitu ya. Karena kalau ada izin ya memang harus izin. Tapi kalau tidak ya karena usaha-usaha nanti harapan saya yang bicara tentang perizinan menyentuh usaha-usaha apa sih yang diperlukan ada izin. Kalau izin kemana izinnya? Macamnya izin apa saja? Gitu. Oke, jadi tadi saya hanya menggarisbawahi apa yang disampaikan Mas Willem, saya nambah sedikit bahwa legalitas satu aktivitas itu ditentukan oleh ada atau tidaknya izin. Tetapi kalau hanya usaha perorangan kecil-kecil ya enggak perlu ada izin. Kalau misalnya saya mau jual gorengan di sore hari apa ya perlu izin? Enggak lah gitu ya. Tapi kalau kemudian itu dipersyarati untuk usaha tertentu ya harus ada izin ya maka harus ada izinnya. Demikian juga aturan-aturan yang terkait dengan itu. Oke, moga-moga Mbak Clara sudah nangkap, juga teman-teman yang lain mungkin sudah bisa menangkap idenya. Terima kasih Pak William. Pak, Oke. saya mau bertanya, Pak. Silahkan, Mbak. Kan kemarin itu sudah dijelaskan juga. Kalau bertanya, on cam ya. silahkan di-on-kan videonya biar Ya, Pak. teman-teman yang lain bisa melihat. Kemarin kan juga udah dijelaskan mengenai CV dan firma kan, Pak. Gimana CV dan firma ini juga nggak beda jauh dalam hal pengertiannya. Kan kalau CV dan firma itu bedanya cuma di kepengurusan bisnisnya. Di mana CV ini terdapat dua sekutu yaitu aktif dan pasif. Kalau firma kan hanya satu yaitu aktif. Gimana? Sebentar. Saya potong biar tidak terlanjur itu bukan satu sekutu gitu ya, tapi kalau itu bicara tentang jenis, tidak bicara tentang jumlah ya. Itu ada macamnya atau jenisnya satu. Jenis satu itu sekutu komplementer, jenis kedua sekutu komanditer. Oh iya, maaf Pak. Tidak harus satu-satu gitu ya. Iya, ya saya salah. Jadi pertanyaan saya misalnya nih ada orang yang sedang memiliki usaha dalam bentuk CV dan firma. Apakah usaha yang dimiliki itu bisa dikonversi ke dalam bentuk perseroan terbatas nggak Pak? Misalnya kalau bisa ada caranya atau ada hal yang harus diperhatikan nggak Pak? Terima kasih. Oke, prinsip dasarnya tolong ingat kalau mau mendirikan PT gimana gitu ya. Mendirikan PT itu caranya gimana? Kemarin kita sudah bicara. Sehingga ya sudah lakukan itu. Orang sekarang ini aktif melakukan bisnis tertentu bentuknya firma atau CV ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mau kemudian mendirikan, ini bukan soal alih bentuk itu kan aktivitasnya. Tetapi dari aspek hukum adalah bahwa PT itu harus didirikan sesuai dengan prosedur. Sehingga saat ini orang menjalankan aktivitas bisnis biasa bentuk CV, kalau mau mendirikan PT ya silahkan dirikan, pergilah ke notaris dan kemudian ikuti prosedur pendirian PT-nya. Kalau nanti PT sudah berdiri dan kemudian aset dari firma atau CV itu mau dimasukkan ke dalam PT ya tidak apa-apa. Ya, jadi tidak beralih bentuk. Ya, tetapi aktivitasnya itu kemudian nanti dialihkan ke PT. Kalau bentuk usahanya, bentuk badan usahanya PT itu adalah usaha bentuk baru. Nanti CV-nya dibubarkan dan kemudian asetnya akan dimasukkan ke dalam PT-nya. Tapi
firma, CV, kemudian dialih bentuk kan tidak bisa. Ya didirikanlah PT itu, mendirikan PT dan baru kemudian apa namanya melakukan. Gitu Mbak. Oh, berarti nggak bisa ya, Pak? Oke, makasih, Pak. Tidak bisa dialihkan, tetapi kalau kemudian asetnya itu dimasukkan, dialihkan ke PT asetnya, ya enggak apa-apa. Oh, Karena apa? Karena PT itu berdiri atau didirikan dengan dibentuk melalui notaris. Begitu, Mbak. oke, baik, Pak. Oke. Makasih ya, Pak. Oke, Saudara Jesslyn, silahkan, Mbak. Di-unmute dulu. Oke, mungkin teman yang lain kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, ini internet saya nggak stabil nih kayaknya. Di-unmute dulu Mbak Jesslyn. Mohon maaf Pak, tadi nge-lag laptopnya. Oke, ya, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jesslyn dengan NIM 036. Izin bertanya Pak, untuk PT itu sebenarnya bisa hanya ada satu pemegang saham aja atau tidak ya Pak? Apakah ada dampak yang signifikan bagi suatu perusahaan tersebut jika hanya ada satu pemegang saham saja? Terima kasih Pak. Oke, nanti kita akan bicara itu ya. Nanti di topik 9 kan ada itu. Ya, Mbak ya. Jadi nanti itu akan dibahas oleh teman yang bicara tentang PT perorangan. Oke, yang lain silahkan Mas Mbak. Baik Pak, terima kasih. Oke, kalau sudah tidak ada, saya minta sekarang silahkan lanjutkan untuk pembicaraan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Silahkan Mas Mbak, siapa yang mau menyampaikan? Kami Pak. Oke, silahkan. Dan teman-teman yang lain, Anda diminta untuk perhatikan dan nanti silahkan ajukan pertanyaan untuk pendalaman. Ya, saya ingatkan sekali lagi bahwa kuliah sistem daring itu banyak kelemahannya, oleh karena itu saya ajak Anda untuk yuk kelemahannya kita atasi bersama. Bagaimana mahasiswa bisa berkonsentrasi dengan baik, memperhatikan topik yang sedang dalam pembahasan, sehingga sekalipun dengan sistem daring Anda tetap mendapatkan pengetahuan sebagaimana yang dikehendaki. Oke, nanti saya akan cek apakah ada teman yang perhatikan atau tidak. Monggo silahkan, Mbak. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Oke. Sudah Kak. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah.
Ya, selamat pagi Pak dan teman-teman. Saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama 20211401 Crescencia Efrelita Wende, dan yang kedua 20211439 Daniel Ardimas Wittenberg. Jadi di sini kami akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian dari perseroan terbatas secara umum. Yang kedua, tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pasal 74. Dan yang ketiga, contoh tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Oke, Ardi, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai PT secara umum. Secara umum, PT adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modal terkumpul dari berbagai saham. Dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyak lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Dengan segala yang dimiliki oleh negara Indonesia, mulai dari daratan, lautan, serta kekayaan alam yang terkandung dalam bumi pertiwi yang tidak ternilai harganya, tentu akan menarik perhatian para investor asing untuk berinvestasi di negara Indonesia ini. Investor asing dapat menanamkan investasinya secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, di sini investor asing hanya menanamkan saham ke dalam suatu perusahaan dalam negeri yang ada. Sedangkan secara tidak langsung dengan cara membangun perusahaan di Indonesia. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang terdapat di Indonesia, maka akan memajukan tingkat ekonomi Indonesia. Kehadiran suatu perusahaan di tengah-tengah masyarakat, terlebih lagi perusahaan tersebut membuka lahan yang semula belum tersentuh oleh teknologi canggih. Suka atau tidak, akan membawa dampak sosial bagi masyarakat. Paling tidak, di sekitar wilayah peroperasiannya, perusahaan tersebut dampak sosial yang dimaksud misalnya penduduk di sekitar lokasi perusahaan mengalami kesulitan untuk mendapatkan berbagai kebutuhan sehari-hari. Akibatnya terjadi dampak sosial dan lingkungan karena kehadiran perusahaan di tengah-tengah masyarakat dan atau tidak di daerah yang semula dijadikan lahan untuk mencari kehidupan bagi penduduknya. Pelan namun pasti mempunyai implikasi yang cukup luas dalam konteks cara berpikir masyarakat yang sederhana. Hadirnya perusahaan tersebut dapat mengganggu relasi tidak saja antara individu, masyarakat dan lingkungan, tapi juga relasi dengan alam semesta yang telah terjadi secara alamiah selama bertahun-tahun. Tanggung jawab sosial dan lingkungan disebut juga sebagai TJSL. Dalam bab 5 Undang-Undang PT diatur secara rinci tentang TJSL, secara kewajiban yang harus dilakukan oleh persero terbatas. Secara lengkap, ketentuan tentang Undang-Undang PT tersebut dijabarkan dalam pasal 74 Undang-Undang PT sebagai berikut. Poin pertama, persero yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud merupakan kewajiban persero terbatas yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya persero, yang pelaksananya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Yang ketiga, persero yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Begini. Baik, terima kasih. Akan dilanjut oleh Evi.
Selanjutnya, contoh tanggung jawab sosial dan lingkungan, kami mengambil tentang PT Len Industri. Jadi, PT Len Industri ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis dan produk-produk dalam bidang elektronika untuk industri dan prasarana. Dalam rangka meningkatkan kinerja pengolahan lingkungan perusahaan dan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan ke area masyarakat, PT Len Industri telah berkomitmen kuat dalam menjaga pengelolaan lingkungan sekitar, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung pada aktivitas lingkungan hidup. Upaya perseroan diwujudkan melalui partisipasi dalam kegiatan bina lingkungan. Dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup, PT Len Industri melaksanakan 3 strategi. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka program bantuan sosial dan penghijauan di Kabupaten Bandung. Yang kedua, berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup Pemerintah, dan dinas terkait di Kabupaten Bandung untuk mendukung program-program penciptaan lingkungan hidup yang sehat di Kabupaten Bandung. Dan yang ketiga, menerapkan prinsip keberlanjutan dalam setiap implementasi program CSR terhadap lingkungan, sehingga bantuan yang diberikan dapat bertahan lama dan terpelihara. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Oke, terima kasih Mbak. Tadi sudah agak jelas tentang apa dan bagaimana. Ya, saya minta untuk diulangi, bukan diulangi, beberapa hal yang penting untuk diberikan penegasan oleh teman yang lain. Silahkan, Mbak, Mas, yang topik yang sama, silahkan. Baik, Pak. RT. Ya, silahkan Mbak, Mas. Bentar, Pak. Sampai di mana prosesnya, Mbak? Bentar, Pak. Ini lagi diusahain. Bentar, Pak. Oke, saudara sekalian, tadi sudah disampaikan tentang apa itu tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ya, jadi pertanyaan yang saya bisa ajukan, saya minta tolong saudara Valentina Stella, apakah Anda hadir hari ini? Hadir, Pak. Oke, tolong di-on-kan kameranya, Mbak. Dan saya mau tanya, juga Valentino Christian, apakah Anda hadir hari ini? Hadir, Pak. Tolong masih on-kan. Apa yang Mas yang menarik, Mbak? Apa yang menarik dari uraian tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan? Tadi apa yang menarik? Silahkan.
Valentina, silahkan Mas. Bentar, Pak. Sebentar, Pak. Oke, saudara sekalian, saya sebenarnya pengen memberi poin gitu ya, karena di sini belum ada, tapi nggak boleh buang-buang waktu. Jadi yang menjadi penting Mas Mbak, tolong yang tidak konsentrasi silahkan Anda konsentrasi. Ini penting sekali. Banyak orang yang salah, ya banyak orang yang salah. Apa salahnya? Yang namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan itu disamakan dengan CSR. Ya, secara konsep ini keliru. CSR tidak identik dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, apa bedanya? Kalau kita bicara tentang CSR, itu bicara tentang kedermawanan perusahaan. Perusahaan yang dia berpihak kepada masyarakat sehingga dia membagikan apa yang dia miliki dari aktivitas bisnis, apa yang dia dapatkan dari aktivitas bisnis yang mereka buat, dan kemudian mereka berbagi. Maka kegiatan-kegiatannya adalah kegiatan-kegiatan yang karitatif sifatnya. Oke, tapi tolong Anda lihat, kalau kita bicara tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, ya kalau kita bicara tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, posisinya bagaimana? Mas Daniel, tolong Mas diberikan penegasan Mas. Tanggung jawab sosial dan lingkungan itu apakah aktivitas kedermawanan, aktivitas kesukarelaan, atau seperti apa, Mas? Tuh, Mas Daniel. Kok Daniel sih? Mas, ya benar. Ardimas, apakah Anda masih dengar suara saya? Daniel Ardimas, apakah Anda mendengar suara saya? Waduh. Halo Pak, maaf, ini laptopku Oke. tiba-tiba keluar dari ini Zoom, Pak. Ini Oke. Robertus, kami berdua 1-0, Pak. Oke, Saudara Sisilia. Crescencia. Gimana, Mbak? Iya, Pak. Gimana? Kalau kita bicara tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan itu seperti apa? Kalau yang saya dapat, Pak, Tolong kalau terlalu on cam ya, kalau bicara ya, Mbak Mas ya. ya maaf, Pak. Gimana? Jadi yang saya dapat tentang tanggung jawab sosial berkaitan dengan CSR itu sebagai salah satu perwujudan etika dalam membangun kinerja, Pak. Oke. Saudara sekalian, tolong dilihat kembali ya, kalau kita bicara tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan itu adalah aspek yang sifatnya adalah wajib. Bagi siapa? Apakah bagi semua perusahaan? Gimana Mas Daniel, Mbak Crescencia? Halo Pak. Apakah wajib bagi semua perusahaan? Ini kalau menurut saya Pak, tanggung jawab sosial dan lingkungan itu untuk semua perusahaan wajib, bukan hanya perusahaan yang besar saja Pak. Dari yang kecil sampai besar pun harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut, karena tanggung jawab sosial dan lingkungan itu menurut saya jatuhnya lebih ke untuk kemanusiaannya. Jadi dari ini perusahaan tersebut kayak menggunakan lahan atau ini tempat yang dimiliki oleh masyarakat walaupun sudah berizin yang jelas, tapi harus tetap melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena mungkin ya lahan tersebut dulunya adalah
tempat yang mana warga-warga tersebut melakukan aktivitas, atau mungkin kayak di daerah tersebut ada seperti yang kebanyakan kita orang Indonesia ketahui kalau masih banyak sekali spiritualisme yang mana mungkin terjadi di lingkungan tersebut. Jadi menurut saya tanggung jawab sosial dan lingkungan itu sangat wajib harus dilakukan oleh setiap perusahaan, Pak. Oke, saya koreksi dulu ya, Mas Mbak. Justru ini tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, itu bedanya di sini dengan kalau kita bicara tentang CSR. CSR tujuannya oke, clear bahwa itu untuk menjalin relasi dengan perusahaan, dengan masyarakat, dengan oke, tapi tolong cermati bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan itu hal yang tidak identik dengan CSR. Maka saya minta tolong coba sekarang Anda googling, Mas Mbak, saya minta semua Anda googling, coba Anda googling apakah tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib bagi semua PT? Coba Anda cari jawabannya. Harapan saya Anda tidak akan lupa kalau Anda mencari sendiri dan baca sendiri dan kemudian Anda ngerti. Oke, silahkan Anda lihat. Pak. Halo, Pak. Kalau saya beri kesempatan teman-teman yang lain untuk dulu ya, Mas ya, untuk membaca dulu, ya, untuk membaca dulu, cari dulu, baru nanti kita diskusikan, ya. Karena apa? Agar semua teman mengingat ini penting dan ini menjadi sesuatu yang berbeda kalau kita bicara tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan CSR, Corporate Social Responsibility itu. Halo Pak, ini yang saya dapatkan. Sebentar Mas, sebentar Mas. Ya kita tunggu teman yang lain dulu biar teman lain juga mendapatkan sehingga nanti biar saya akan tunjuk untuk memberi kesempatan teman-teman yang belum pernah ngomong, ya karena mereka harus dibantu. Kecuali kalau memang dia tidak menyampaikan sesuatu nanti kita bahas bareng. Pak, saya izin pindah ke laptop saya lagi, Pak. Ini pinjam punya Raymond. Oke, cukup saya rasa ya. Silahkan siapa yang mau ngomong, saya minta untuk teman-teman yang belum ngomong. Oke, Saudara Siwi, silahkan Mbak. Baik Pak, menurut yang saya baca dari hasil googling saya itu perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam saja yang wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Pak. Oke, terima kasih Mbak. Saya beri kesempatan teman yang lain, silakan. Oke, Saudara Erna, silakan Mbak. Baik Pak,
Yang saya dapatkan di Suaranya kecil banget. kedengaran, Pak? Oke, gimana? Yang saya dapatkan itu, Pak, itu undang-undang mengatur kewajiban perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam dalam melaksanakan tanggung jawab sosial. Itu kan terdapat pada pasal 74 ayat 1 Undang-Undang PT. Itu berbunyi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Itu, Pak. Oke. Jadi, atau ada teman yang lain yang mau ngomong, silahkan. Saudara Francisca Putri, apakah Anda dengar suara saya, Mbak? Dengar, Pak. Ya, menurut yang saya cari juga sama kayak... Silahkan di-on-kan kameranya biar teman yang lain juga melihat Anda. Ya, hasil yang saya cari seperti kayak sini, Pak. Kayak tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap perseroan terbatas yang kegiatan bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Sekian, Pak. Oke, maka pertanyaan saya, apakah yang namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan itu wajib bagi semua PT? Menurut saya, Pak, baiklah saya jawab. Menurut saya, setiap perusahaan itu wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya dan lingkungan. Untuk konkretnya itu saja seperti contoh sederhananya, ini ada ini jual mie ayam begitu, Pak. Nah, dia kan standnya itu contohnya di lingkungan warga A begitu, dan di situ kan pasti dia akan menjual dan memiliki interaksi antara ini seorang pengusaha ini mie ayam itu dengan masyarakat di sekitar situ atau warga sekitar situ, dan tentunya hasil penjualannya itu juga kan pasti ada sampahnya atau apa begitu, Pak. Jadi bentuk tanggung jawab sosialnya itu dia bisa mengurus sampahnya yang ada di situ, kemudian dia bisa berkeliling lagi begitu, Pak. Jadi ada timbal balik antara seorang pengusaha itu dengan lingkungan sosial di situ juga, Pak. Menurut saya sih itu, Pak. Oke. Tapi begini, Mas, saya koreksi ya. Kalau kita bicara tentang hukum, ya itu bukan yang menurut perasaan, tetapi yang diatur. Karena apa? Karena kalau tidak diatur, tidak merupakan sesuatu yang wajib, maka ya apa dasarnya kita menekan dia untuk melakukan ini atau itu? Jadi silahkan nanti Anda lihat di dalam tadi ketentuan pasal 70 atau berapa, 74 tadi ya, bahwa yang wajib itu adalah gitu ya. Nah, tetapi aktivitas tadi yang disampaikan Mas Robertus, baik nggak kalau misalnya perusahaan itu memiliki kedermawanan sosial? Ya bagus, dan itu memang sebaiknya begitu. Tetapi kalau tidak, tukang mie ayam itu kita bisa tuntut harus menyisihkan keuntungannya untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nggak ada dasarnya. Ya, nggak ada dasarnya. Sehingga ini, karena makanya saya tadi bilang, ini penting sekali karena apa? Banyak orang yang salah. Sehingga saya harapkan begini, kalau nanti Anda sebagai pimpinan satu perusahaan, Anda menjadi direktur perusahaan dan Anda itu mengelola aktivitas yang bisnisnya itu mengelola sumber daya alam, maka Anda wajib menyisihkan itu. Itu wajib, tidak bisa tidak. Dan sebaliknya, Mas, Mbak, sebaliknya kalau misalnya Anda sebagai pimpinan satu perusahaan, tetapi perusahaan Anda itu misalnya perusahaan transportasi begitu,
transportasi, dan kemudian ada sekelompok warga yang mendatangi perusahaan Anda dan kemudian menekan untuk meminta CSR setiap tahunnya. Boleh nggak? Ya yang penting Anda ngerti dalilnya bahwa lu nggak ada dasar. Kalau perusahaan mau ya silahkan buat, bikin, Anda kasih. Tapi kalau enggak apa-apa, Anda tidak bisa dituntut. Kecuali kalau kemudian perusahaan Anda itu mengelola sumber daya alam. Maka mau tidak mau ya harus, wajib. Kalau tidak maka kena sanksi perusahaan yang Anda kelola. Ini maksudnya, sehingga ini selama ini begitu banyak perusahaan-perusahaan itu yang dipalaki oleh apa? Oleh masyarakat sekitar. Dalilnya apa? Dalilnya CSR. Loh, ya jangan begitu. Kita dekati aja kelompok masyarakat itu dan kemudian kita kasih tahu. Anda tidak bisa dituntut kalaupun Anda tidak kasih sejumlah dana kepada masyarakat. Ini berbeda kalau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, di mana perusahaan Anda mengelola sumber daya alam. Itu wajib, mau tidak mau harus. Kalau Anda tidak melakukan itu, maka terkena sanksi, ya gitu. Ya, tetapi sekali lagi bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan itu tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat, iya. Dan kalau Anda mengelola bisnis dan Anda melakukan itu, ya baik. Nah, tapi dari aspek hukum menjadi penting, wajib, atau hal yang sifatnya tidak wajib. Kalau wajib, mau tidak mau harus, kalau tidak maka kena sanksi. Maka kalau Anda sebagai pimpinan perusahaan itu Anda harus kelola itu dana untuk kepentingan itu. Ya, jadi karena ini sekali lagi banyak sekali perusahaan yang dipalaki warga karena apa? Karena warga juga nggak ngerti dalilnya, tapi ngomongnya CSR gitu. Namanya CSR itu ya kedermawanan. CSR itu ya untuk aktivitas-aktivitas keberpihakan. Tapi kalau tanggung jawab sosial dan lingkungan, basic perjalanan untuk ada seperti itu hal yang memang berbeda basicnya. Kalau misalnya di negara-negara maju seperti di Eropa, Amerika, itu mereka mengadakan CSR itu, kedermawanan itu, karena dia mempertimbangkan kalau keuntungannya itu tetap dipegang oleh perusahaan, maka perusahaan terkena pajak yang gede. Oleh karena itu, maka dia alokasikan ke kegiatan-kegiatan sosial. Maka dia punya foundation untuk membiayai untuk aktivitas-aktivitas sosialnya. Oke, jadi pijakannya beda. Nah, tapi pertanyaannya kenapa wajib? Tadi Mas Daniel tadi sampaikan wajib. Kenapa Mas backgroundnya tadi bagus Anda sampaikan? Mbak Kresensia bisa bantu? Tadi di backgroundnya tadi bagus. Iya Pak. Backgroundnya tadi gimana? Maka aktivitasnya akan kelihatan sekali nanti. Sebentar Pak.
Ya, kenapa ini menjadi wajib gitu? Itu perlu karena apa? Karena atau saya coba tunjukkan sedikit sebentar. Oke, saudara-saudara sekalian, ini tambang. Ya, tambang dan kemudian batu bara ya, dan kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah blasting, diledakkan. Ya, diledakkan dan kemudian sisa tambang akan menjadi seperti ini. Baiklah. Oke, jadi setelah diledakkan, maka kemudian ya sudah tinggal digeruk sederhana sekali dan murah sekali. Tetapi yang kemudian terjadi adalah bahwa aktivitas itu kemudian ya menghasilkan satu sisa aktivitas bisnis yang kemudian tidak lagi dapat digantungi sebagai sebagai jadi gua adalah seorang alam kreator dan streamer Valorant di Indonesia. Jadi ini contoh yang lain bahwa aktivitas tambang ini mengelola sumber daya alam, ya. Nah, contohkan ini tambang, ya, dan kemudian apa yang dilakukan? Karena untuk menekan biaya, maka kemudian ya harus diledakkan. Oke, saudara sekalian, maka yang kemudian terjadi apa? Yang terjadi adalah bahwa masyarakat tidak dapat lagi hidup tergantung pada alam. Nah, oleh karena itu, negara mewajibkan perusahaan-perusahaan seperti itu tadi untuk kemudian memberikan sejumlah dana untuk kepentingan masyarakat di sekitar. Oleh karena itu, kalau Anda tahu, banyak teman dari Papua, dari Kalimantan yang dibiayai oleh perusahaan untuk studi. Harapannya apa? Harapannya mereka, hidup mereka nanti tidak lagi tergantung pada alam. Kenapa? Karena alamnya sudah rusak. Alamnya tidak bisa lagi
didiami dan menghasilkan sesuatu. Nah, itu saudara-saudara sekalian yang sedikit ilustrasi yang memberikan justifikasi kenapa kok yang wajib hanya perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya alam. Bukan berarti perusahaan yang tidak mengelola sumber daya alam dilarang, tidak begitu. Anda kelola aktivitas bisnis yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam, Anda mau memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, aktivitas kemasyarakatan, membangun sekolah, membangun fasilitas umum, tidak dilarang. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya alam mereka tidak melakukan itu, maka sanksinya itu ada. Oke, Mas Mbak, karena itu hal yang penting, maka saya ulang-ulang dan saya berikan penegasan itu. Jangan sampai perusahaan Anda diperas oleh masyarakat dengan dalil CSR. Tapi jangan sampai juga perusahaan Anda kalau mengelola sumber daya alam jangan sampai kena sanksi karena Anda lupa bahwa perusahaan Anda wajib untuk mengalokasikan dan jumlah dana, bahkan berapa persennya di situ ada yang harus dialokasikan. Oke, itu penjelasan saya terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan, oke, silahkan, monggo siapa. Oke, kalau tidak ada, maka kemudian silahkan kelompok berikut. Siapa yang mau ngomong tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan? Yuk, silahkan Mbak, Mas. Mas Pak, kami mau presentasi itu tadi Pak. Tanggung jawab. Ya. Mau apa Mbak? Presentasi hasil kerja kami Pak, yang tentang tanggung jawab sosial. Oh, sudah selesai Mbak. Nanti kesempatan lain aja. Ya, sebenarnya tadi saya tunggu, tapi karena lama dan kita harus gunakan waktu baik. Oke, nanti untuk tugas berikutnya saya akan minta kelompok Anda. Oke, silahkan. Saya Pak. Silahkan Mbak. Baik Pak. Mungkin dari Bilia bisa minta tolong untuk share screen. Bisa sebentar. Ya, baik. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bil. Baik. Sebelumnya, selamat pagi Pak Kastowo dan teman-teman semua. Oke, ya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan perseroan terbatas atau PT. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Patricia Bilia, NIM 202040, kemudian saya sendiri, Michelle Wijaya, NIM 202045. Next. Di sini kami memiliki 4 pokok bahasan. Yang pertama penggabungan, yang kedua ada peleburan, yang ketiga pengambil alihan, yang keempat pemisahan. Next. Untuk materi pertama dan kedua akan disampaikan oleh Bilia. Terima kasih. Di sini yang pertama ada penggabungan. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain
yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Selanjutnya ada langkah-langkah penggabungan perusahaan. Yang pertama, direksi menyusun laporan merger. Yang kedua, meminta persetujuan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang ketiga, mengumumkan ringkasan rancangan merger. Yang keempat, hak kreditur untuk mengajukan keberatan terkait perbuatan hukum merger. Yang kelima, membuat akta merger di notaris. Lalu, ada manfaat penggabungan perusahaan. Yang pertama, sinergi. Yang kedua, diverifikasi. Itu merupakan merger adalah suatu cara yang bisa dilakukan pebisnis untuk melakukan diverifikasi. Sebuah perusahaan bisa melakukan diverifikasi operasi bisnis dengan memasuki pasar baru dan menawarkan produk atau jasa baru. Yang ketiga, akuisisi aset. Merger juga dapat dilakukan dengan tujuan mendapatkan aset tertentu yang sulit diperoleh oleh metode lain. Biasanya hal ini berkaitan dengan teknologi. Yang ketiga, akuisisi aset. Yang keempat, meningkatkan kapasitas finansial. Jika kapasitas finansial sebuah perusahaan kurang baik untuk mendukung operasi bisnis, merger adalah jalan yang bisa ditempuh untuk mengatasinya. Lalu yang kelima, pajak. Sebuah perusahaan yang memperoleh pendapatan kena pajak yang besar bisa melakukan merger dengan perusahaan yang memiliki kompensasi atas kerugian pajak yang cukup besar. Lalu ada jenis-jenis penggabungan. Yang pertama, penggabungan vertikal, yaitu merger ini dilakukan oleh dua perusahaan yang beroperasi di lini rantai pasok yang sama. Biasanya merger vertikal dilakukan sebuah bisnis utama dengan perusahaan pemasok atau distributor yang bekerja dengannya. Lalu yang kedua, penggabungan horizontal. Merger horizontal adalah merger antar kompetitor bisnis. Kedua bisnis yang bergabung merupakan usaha yang beroperasi di pasar yang sama dan menawarkan produk atau jasa yang mirip. Yang ketiga, penggabungan perluasan pasar. Merger jenis ini dilakukan dua perusahaan yang menjual produk atau jasa yang mirip atau sama, tetapi beroperasi di pasar yang berbeda. Dengan begitu, perusahaan baru yang terbentuk memiliki akses ke pasar yang lebih besar dan mendapatkan lebih banyak pelanggan. Yang keempat, penggabungan perluasan produk. Merger untuk memperluas produk adalah merger yang dilakukan dua perusahaan penjual produk atau jasa yang berhubungan dan operasinya di pasar yang sama. Yang penting untuk diperhatikan mengenai merger ini bahwa produknya harus beda namun berhubungan. Dengan begitu, mereka memanfaatkan kanal distribusi, proses produksi atau rantai pemasok yang mirip dan berhubungan. Lalu, penggabungan konglomerat. Penggabungan dua perusahaan yang benar-benar tidak berhubungan dan itu merupakan penggabungan konglomerat. Lalu peleburan. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar. Langkah-langkahnya, yang pertama keputusan RUPS, yang kedua pemberitahuan kepada direksi perseroan, yang ketiga penyusunan rancangan pengambil alihan, yang keempat pengambil alihan ringkasan rancangan, yang kelima pengajuan keberatan kreditor. Yang keenam, pembuatan akte pengambil alihan di hadapan notaris. Yang ketujuh, pemberitahuan kepada menteri. Tujuannya untuk mencari kesempatan bisnis yang lebih luas, pangsa saham yang lebih besar, meningkatkan sinergi, mengurangi biaya produksi, atau beberapa hal lainnya. Jenis-jenis peleburan yaitu ada dua. Yang pertama, peleburan aset dan peleburan manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Michelle. Baik, terima kasih Delia. Untuk selanjutnya adalah pengambil alihan.
pengambil alihan merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Kemudian pengambil alihan berdasarkan angka 1 huruf D dalam lampiran peraturan Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan perubahan pengendali. Nah, adapun yang dimaksud dengan pengendali perusahaan terbuka adalah pihak yang memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham yang disetor penuh atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan. Kemudian berdasarkan pasal 125 ayat 3 UU PT, pada intinya itu diatur bahwa pengambil alihan dilakukan dengan cara pengambil alihan saham yang telah dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Next. Kemudian berdasarkan pasal 125 ayat 5, Jangto ayat 6, Jangto dan ayat 7 UU PT dan penjelasannya yaitu diatur sebagai berikut. Untuk yang pertama, untuk mengambil alihan melalui direksi perseroan. Maka itu yang pertama, pihak yang akan mengambil alih akan menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambil alihan kepada direksi perseroan yang akan diambil alih. Untuk yang kedua, itu direksi perseroan yang akan diambil alih dan perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambil alihan yang sekurang-kurangnya itu memuat informasi seperti nama dan tempat kedudukan masing-masing perseroan, alasan serta penjelasan direksi masing-masing perseroan, laporan keuangan untuk tahun buku terakhir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang kedua, pengambil alihan langsung dari pemegang saham. Maka dilakukan langsung melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang dibuat oleh perseroan dengan pihak lain. Kemudian perbuatan hukum pengambil alihan itu wajib paling tidak memperhatikan kepentingan tiga pihak. Next. Nah, ketiga pihak ini itu diantaranya yang pertama ada perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kemudian yang kedua ada kreditur, dan mitra usaha lainnya dari perseroan, dan yang terakhir itu ada masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Pengambil alihan yang dilakukan oleh badan hukum itu harus berdasarkan keputusan RUPS. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai pengambil alihan hanya boleh menggunakan haknya untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Lebih lanjut lagi mengenai pasal 26 ayat 2 UU PT, itu diatur bahwa dalam hal saham yang dibeli oleh perseroan yang melebihi ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan, yaitu jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan dan gadai saham yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar. Maka perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga. Next. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pemisahan. Pemisahan dalam suatu perseroan terbatas merupakan tindakan yang sah-sah saja secara hukum. Pemisahan ini dilakukan tidak hanya dikarenakan suatu perusahaan sedang mengalami kerugian, tetapi
Pemisahan ini dapat dilakukan untuk memfokuskan suatu perusahaan sesuai dengan target market perusahaan sendiri. Kemudian, ketentuan pemisahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan terbatas. Nah, menurut pasal 1 angka 12 UU PT, pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan itu beralih. Karena hukum kepada dua perseroan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Next. Kemudian, dalam pasal 135 dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Untuk pemisahan murni, pemisahan ini itu mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum. Untuk yang kedua, itu pemisahan tidak murni. Pemisahan tidak murni ini mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan ini beralih karena hukum kepada satu perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada. Dan perlu diketahui juga, ketika melakukan pemisahan, perusahaan itu wajib memperhatikan kepentingan beberapa pihak. Nah, di antaranya yaitu yang pertama, perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan. Dan yang kedua itu ada kreditur dan mitra usaha lainnya dari perseroan. Dan yang terakhir yaitu masyarakat dan persaingan sehat dan dalam melakukan usaha. Next. Oleh karena itu, ketika melakukan pemisahan perusahaan, haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan pemisahan yang harus dipersiapkan oleh perusahaan dapat ditemukan dalam pasal 127 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Adapun tahapnya yaitu yang pertama, persiapan. Nah, tahap ini tuh melakukan pemisahan perusahaan dilakukan dengan membuat rancangan pemisahan. Kemudian, direksi perusahaan nantinya wajib mengumumkan ringkasan rancangan yang paling sedikit dalam satu surat kabar. Bagi kreditur yang keberatan dengan adanya pemisahan perusahaan, kreditur itu dapat mengajukan keberatan paling lambat 14 hari setelah pengumuman pemisahan sesuai dengan rancangan pemisahan. Untuk yang kedua, itu ada tahap menyelenggarakan RUPS. Selanjutnya, pemisahan perusahaan harus dilakukan dengan pengambilan keputusan melalui RUPS. Ketentuan penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan sebagai berikut. Itu yang pertama, keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Kemudian yang kedua, RUPS untuk menyetujui pemisahan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Untuk yang ketiga, dalam hal quorum kehadiran tersebut tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS yang kedua. Kemudian, RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat tersebut itu paling sedikit terdapat 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Kemudian untuk tahap yang ketiga itu ada proses pemisahan. Jika semua atau sebagian pemegang saham dalam RUPS telah sepakat melakukan pemisahan dan kreditur tidak keberatan, maka proses pemisahan dapat dilakukan. Proses pemisahan dilakukan dengan mendirikan PT baru. Kemudian pendirian PT baru ini dilakukan dengan menyertakan pemisahan sebagian aktiva dan pasiva dari PT awal yang dilakukan pemisahan. Untuk tahap yang terakhir, itu ada pengesahan pemisahan.
pengesahan pemisahan ini itu dilakukan untuk mendapatkan status secara hukum. Pengesahan pemisahan ini dilakukan dengan akta pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Next. Kemudian sebagai informasi tambahan, untuk perbankan yang melakukan pemisahan suatu perseroan terbatas atau PT, perbankan harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia terlebih dahulu. Hal ini itu dikarenakan Bank Indonesia yang berperan sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam perbankan. Next. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami memohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Tentang penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pemisahan. Oke, tadi beberapa hal yang penting sudah diberikan penegasan, tetapi silahkan kelompok yang satu kalau ada penegasan-penegasan, tapi tidak usah diulang, tadi sudah cukup komplit. Kalau ada penegasan-penegasan disilahkan, Mbak, Mas, apa nih? Daniela? Nambahin contohnya aja gimana, Pak? Contoh apa maksudnya? Konsepnya gimana? Contoh sih, ya banyak sekali ya. Silahkan. Atau mau kasih contoh yang menjelaskan begitu kenapa itu diambil sebagai contoh, bukan hanya menyebut PT-nya gitu, silahkan. Silahkan Mbak. Iya Pak, sebentar. Jadi, saya akan mengambil contoh dari penggabungan itu. Yang pertama adalah Bank CIMB Niaga adalah hasil dari penggabungan Bank Niaga dan Bank Lipo pada tahun 2008. Nah, ini maaf Mbak, saya stop ya. Saya stop ya, mohon maaf. Jadi begini, oke, saya akan jernihkan dulu. Jadi jangan sampai ada contoh yang keliru gitu ya. Jadi poin yang menjadi penting itu adalah kalau kita bicara tentang peleburan, penggabungan, pengambil alihan itu konsepnya harus jelas. Ya, saya akan coba karena justru saya harus omong karena kok kayaknya ada sesuatu yang tidak pas. Jadi gini, Mbak Mas, kalau kita bicara tentang penggabungan, jadi tolong lihat ya, penggabungan atau merger itu adalah dalam gambar sederhana sekali seperti ini. Maka Anda bisa mengkonsepkan. Ya, mengkonsepkan PT A dan PT B, dan kemudian nanti PT A-nya itu akan membubarkan diri dan seluruh aset baik kewajiban maupun hak yang ada kepada pihak ketiga itu diambil oleh manajerial dari PT B. Jadi PT B-nya itu asetnya tambah, tetapi juga utang-utangnya itu tambah dari PT A. Jadi tolong Anda lihat di sini, Mas Mbak, kata kuncinya apa? Kata kuncinya itu tidak didirikan PT baru. Moga-moga ini jelas, karena apa? Banyak salah. Orang ngertinya, ya sudah pokoknya tembak aja merger begitu.
Tapi bukan itu. Karena apa? Karena secara esensi itu berbeda. Prosedur tadi yang disampaikan teman tadi, prosedurnya berbeda dan kemudian jadi ini ya penggabungan itu tidak membentuk PT baru. Maka kalau di sini Anda mau cari contoh pasti sulit. Pasti sulit. Ya. Atau ada yang mau ngasih contoh tadi Mbak Daniel, Mbak siapa tadi ya? Sorry. Ada contoh Mbak Daniela? Mbak Daniel ya, apa Anda dengar suara saya? Dengar Pak, tapi itu contohnya yang saya ambil itu kan kata Bapak tadi nggak mendirikan perusahaan baru kan? Tapi di sini yang CIMB Niaga ini dari hasil Bank Niaga dan Bank Lipo. Berarti dia jadi perusahaan baru apa gimana ya Pak? Nah, justru itu makanya saya potong karena apa? Banyak orang salah ya. Maka kita kembali pada konsepnya. Konsepnya itu yang namanya merge. Namanya merge itu ya masih ada yang satu tinggal menggabung gitu. Berbeda halnya kalau kita bicara tentang konsolidasi atau penggabungan. Nah, saudara sekalian, saya contohkan di sini. Inilah konsolidasi atau peleburan, beda dengan merger atau penggabungan. Kalau menggabung itu sudah yang satu dan yang lain, yang satu masih tetap ada, yang lain kemudian membubarkan diri. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang konsolidasi atau peleburan, itu seperti ini, bahwa dua PT nanti kedua-duanya itu hilang dan kemudian dibentuklah PT yang baru. PT yang baru itu, PTE ini adalah dia kemudian asetnya dari PT C, asetnya dari PT D jadikan satu, demikian juga kewajiban-kewajibannya. Ya, jadi itu konsepnya. Maka kemudian kalau Anda mau kasih contoh silahkan, banyak sekali contoh. Ini akan gampang dilihat contohnya. Tapi kalau yang penggabungan tadi, karena kita nggak terlalu mudah untuk melihat. Tapi poinnya adalah ada perbedaan. Kalau pada pada penggabungan itu tidak mendirikan PT baru, tapi kalau pada peleburan itu PT baru. Nah, sekarang untuk Anda mencari tahu, coba Mbak, fenomena ini, Mbak, fenomena ini coba Anda lihat. Banyak sekali orang yang salah. Bahkan di media-media mainstream itu salah. Ini sebenarnya kalau Anda lihat ya, dulu ada Bank Mandiri Syariah, ada BNI Syariah, ada BRI Syariah. Dan kemudian sekarang ada Bank Syariah Indonesia. Itu fenomena apa, Mbak, Mas? Coba sekarang Anda googling sekarang 2 menit, Mas, Mbak, dan kemudian Anda temukan BSI, Bank Syariah Indonesia itu hasil merger atau konsolidasi. Siapa yang sudah nemu? Ada yang sudah nemu? Bank Syariah Indonesia. Merger bukan, Pak?
Konsolidasi, Pak. Oke, jelas ya Mbak, Mas. Ini namanya apa? Yang ini konsolidasi atau merger? Konsolidasi, Pak. Merger apa konsolidasi? Merger, Pak. Merger, Pak. Merger, Pak. Itu adalah konsolidasi. Tolong lihat, jadi begini konsep pikirnya yang harus Anda buat, Anda harus lakukan adalah ini loh, pakailah konsep. Banyak yang salah di media sosial, di media mainstream. Ngertinya kalau ada dua bank, dua entitas bisnis yang gabung itu merger, sudah ngertinya cuman begitu, sehingga seperti itulah di media. Oleh karena itu saya mengajak Anda untuk jangan Anda langsung ngikut saja, karena apa? Belum tentu benar. Loh, konsepnya yang namanya merge itu adalah PT-nya itu yang satu masih tetap. Tapi pada BSI itu kan beda. Ini ada BRI Syariah, ada BNI Syariah, ada Mandiri Syariah. Jadi PT baru. Maka inilah yang namanya konsolidasi. Kalau Anda searching, pasti ngomongnya merger. Tapi ada satu berita yang benar di situ, bahwa itu adalah konsolidasi. Silakan Anda lihat, begitu banyak orang mengatakan merger, tapi Anda sebagai intelektual, Anda meneropong itu, menganalisis sesuatu berdasarkan konsep. Jangan pendapat orang atau kebanyakan orang mengatakan begitu loh. Konsepnya itu yang namanya merge itu ya salah satu dipertahankan. Dikatakan kalau cangkangnya yang lead itu BRI. Dulu rencananya memang jadi BRI Syariah. Tapi kan enggak, kalau betul jadi BRI Syariah, namanya BRI Syariah, ya berarti itu merger. Tapi kan kemudian ini enggak jadi, dan kemudian yang jadi itu Bank Syariah Indonesia. Maka itulah konsolidasi. Oke, moga-moga Anda jelas ini. Ya, karena apa? Karena ini penting, banyak orang salah. Ya wes, enggak apa-apa biar orang salah, tetapi Anda sebagai intelektual, Anda selalu berpegang pada konsep. Konsepnya begini, maka Anda menganalisis sesuatu, maka itu tepat. Orang lain mengatakan berbeda, ya enggak apa-apa. Yang penting Anda berpikir benar, menggunakan konsep yang benar, berlogika yang benar, maka simpulan Anda benar. Oke, ada yang mau disampaikan terkait dengan ini? Kalau masih ada, Mbak, Mas. Oke, jadi tolong ingat bahwa kasus yang terjadi pada Mandiri, BRI, dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia bukanlah sebagai sesuatu hasil merger, tetapi secara konsep dikatakan itu sebagai konsolidasi. Oke, sampai di sini ada yang mungkin mau disampaikan? Oke, yuk Mas, berikutnya silahkan untuk pembubaran. Saya, Pak. Silahkan. Mungkin Raymond bisa share screen. Karena saya juga terkendala untuk share screen, saya boleh minta tolong untuk share screen saudara cek Febris. Apakah sudah terlihat, Mon? Sudah. Oke. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
Perkenalkan, saya Robertus Antonius Homokelen dengan NIM 02114030 dengan teman pasangan saya, teman kelompok saya, Cilia Putri Yulita dengan NIM 202114027. Akan mempresentasikan terkait dengan topik terkait. Next. Mengenai topik pembahasannya, yang pertama ada pembubaran perseroan, yang kedua ada likuidasi perseroan, dan yang terakhir itu ada berakhirnya status badan hukum perseroan. Masuk pada topik yang pertama, akan dibahas oleh Saudari Sisil. Saya persilakan. Yang pertama, topik pertama mengenai pembubaran perseroan. Next. Untuk pengertiannya sendiri, pembubaran perusahaan adalah suatu proses menghapus keberadaan status hukum perusahaan sebagai badan hukum. Dengan pembubaran perusahaan ini berarti berakhir seluruh aktivitas dan keberadaan perusahaan di dalam hukum. Hilangnya status badan hukum perseroan baru diakui sampai selesainya proses likuidasi dan diterimanya pertanggungjawaban likuidator oleh RUPS atau rapat umum pemegang saham atau pengadilan. Next. Alasan berakhirnya perseroan menurut pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas berakhirnya perseroan karena satu, berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua, karena jangka waktu berdirinya ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Yang ketiga, berdasarkan penetapan pengadilan. Yang keempat, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Yang kelima, karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang keenam, karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembubaran perseroan berdasarkan keputusan RUPS diajukan oleh direksi, Dewan Komisaris atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan adalah sah apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau paling sedikit dihadiri 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan setujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam hal pembubaran perseroan terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, maka direksi bertindak selaku likuidator. Pembubaran perseroan wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator. Dan perseroan tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali dalam hal membereskan semua urusan perseroan yang berkaitan dengan likuidasi. Dan jika ternyata anggota direksi, Dewan Komisaris, dan perseroan melanggar hal tersebut, maka dapat dikenakan tanggung jawab hukum secara tanggung renteng. Pembubaran perseroan yang terjadi karena pencabutan kepailitan, maka pengadilan niaga dapat sekaligus memutuskan memberhentikan kurator sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Next. Pembubaran perseroan oleh pengadilan negeri itu, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan dengan alasan yang pertama itu permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Yang kedua, permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian. Yang ketiga, permohonan pemegang saham, direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Next.
Likuidator mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran perseroan dalam surat kabar dan berita negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan. Pemberitahuan kepada kreditor tersebut memuat yang pertama ada mengenai pembubaran perseroan dan dasar hukumnya, yang kedua nama dan alamat likuidator, yang ketiga tata cara pengajuan tagihan, dan yang keempat jangka waktu pengajuan tagihan. Selama pemberitahuan pembubaran perseroan tidak dilakukan sesuai pasal 147 Undang-Undang PT, maka pembubaran perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga dan pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukumnya sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Akibat dari pembubaran perseroan, maka setiap surat keluaran perseroan dicantumkan kata dalam likuidasi di belakang nama perseroan tersebut. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Robertus. Oke, baik, saya terima kasih. Materi definisi dari likuidasi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham, khususnya pada perseroan. Tujuan utama dari likuidasi itu seperti yang dijelaskan oleh Saudara Sisil tadi, itu untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas hak perusahaan yang dibubarkan tersebut. Tahap perseroan dibubarkan, di mana pembubaran perseroan tersebut bukanlah akibat dari penggabungan dan peleburan. Perseroan yang dinyatakan telah bubar tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlakukan untuk membereskan sebuah urusan perseroan dalam rangka likuidasi. Next. Berikut adalah tahap-tahap likuidasi. Yang pertama itu ada tahap pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perseroan. Dalam hal terjadinya pembubaran ini sudah tercantum dalam pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Maka pasal 142 ayat 2 huruf A Undang-Undang Perseroan Terbatas juga menentukan bahwa setelah pembubaran perseroan karena alasan-alasan yang dimaksud. Dalam pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator. Berikut ini adalah tahapan-tahapan likuidasinya. Yang pertama ada tahapan pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perseroan. Ini terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan dalam jangka waktu paling lambat itu 30 hari. Semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dalam surat kabar dan berita negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya itu likuidator juga wajib memberitahukan pembubaran perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi. Itu semua diatur dalam pasal 147 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kemudian likuidator melakukan pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar dan berita seperti yang saya jelaskan tadi. Sebagaimana dimaksud di atas, pemberitahuan harus memuat pembubaran perseroan dan dasar hukumnya. Seperti nama dan alamat likuidator, tata cara pengajuan tagihan, dan jangka pengajuan tagihan tersebut adalah 60 hari, terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran perseroan. Dalam hal pemberitahuan kepada Menteri tentang pembubaran perseroan, likuidator wajib melengkapi surat kabar, dan semua itu teratur pada pasal 147 ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Perlu diketahui juga, apabila pemberitahuan kepada likuidator dan Menteri belum dilakukan, maka pembubaran perseroan tidak berlaku bagi orang ketiga. Jika likuidator lalai melakukan pemberitahuan tersebut, likuidator secara renteng dengan perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.
148 ayat 1 dan ayat 2 pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Oke, yang kedua ada tahap pencatatan dan pembagian harta kekayaan. Agak cepat dikit Mas, karena waktunya ngejar. Baik Pak. Nah, selanjutnya ini menurut pasal 149 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi harus meliputi pelaksanaan yang pertama, pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan. Yang ketiga, pembayaran kepada para kreditor, dan yang keempat ada pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham, dan yang terakhir itu ada tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. Perkirakan bahwa utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan. Likuidator wajib mengajukan permohonan filing perseroan kecuali bukan lain dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya menyetujui pemberesan dilakukan di luar dari kepailitan, dan ini terbatas. Berikutnya itu ada tahap pengajuan keberatan kreditor. Keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat itu 60 hari, terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran perseroan. Nah, dalam hal ini, pengajuan keberatan tersebut ditolak oleh likuidator. Ini kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat juga 60 hari. Nah, dan itu terhitung sejak tanggal penolakan. Dan ini juga sudah diatur pada pasal 149 ayat 3 dan 4. Kemudian, kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat juga 60 hari, terhitung pada tanggal penolakan. Sebaliknya, kreditor yang belum mengajukan tagihan dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 tahun, terhitung sejak pembubaran perseroan diumumkan. Dan ini diatur pada pasal 150 ayat 1 dan ayat 2. Tagihan yang dilakukan kreditor tersebut dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham. Dengan demikian, pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil tersebut secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan. Dan ini apabila dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti yang diatur di atas, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama. Pemberitaan likuidator tersebut dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya, dan ini diatur pada pasal 151 ayat 1 dan ayat 2. Yang berikut ada tahap pertanggungjawaban likuidator. Likuidator bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi perseroan yang dilakukan itu semua diatur pada pasal 152 ayat 1 dan ayat 1. Dan yang terakhir itu adalah tahap pengumuman hasil likuidasi. Ini pada tahap ini, likuidator wajib memberitahukan kepada menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah rapat umum pemegang saham memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi kurator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas. Dan ini diatur pada pasal 152 ayat 3 dan menteri mempunyai status badan dan menghapus nama perseroan dalam daftar perseroan setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 152 ayat 3 dan ayat 4 dipenuhi. Ketentuan ini berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum perseroan karena penggabungan atau peleburan dan atau pemisahan. Ini diatur pada pasal 152 ayat 5 dan ayat 6 UU PT.
Nah, selanjutnya. Oke, Mas. Ini waktunya sudah jam 10.50. Mohon maaf karena mungkin ada yang persiapan untuk kuliah berikut tanpa mengurangi makna. Saya rasa kita stop dulu, Mas Robertus ya. Baik Pak. Oke, nanti untuk poin-poin pentingnya minggu depan kita akan coba ulas sedikit. Tapi tadi apa yang disampaikan Mas Robertus saya rasa sudah cukup rinci sehingga sebenarnya bisa dipahami. Tapi kalau besok diperlukan kita akan bahas. Sekali lagi mohon maaf Mas Robertus ya, Mbak Presida ya. Iya Pak. Ya, karena mungkin ada teman-teman yang harus jam 11 ada kuliah, maka dengan sangat mohon maaf saya terpaksa potong dan kita akhiri sampai di sini. Kita nanti akan ketemu minggu depan untuk melanjutkan dan saya akan share untuk materi minggu depan tentang pelindungan konsumen. Moga-moga Anda bisa membaca terlebih dahulu. Oke, Mas Mbak, sementara demikian tetap jaga kesehatan ya dan tetap semangat. Silahkan Anda inventarisasi pertanyaan-pertanyaan, hal-hal yang penting untuk didiskusikan. Itu tidak hanya untuk Anda saja, tetapi pasti juga akan berguna bagi teman-teman yang lain. Ya, oke, begitu. Sementara Mas Mbak, terima kasih sekali lagi, jaga kesehatan dan kita ketemu minggu depan. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.